Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wedidi Sondi, BP 18, jurusan Teknik Informatika. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Putra Indonesia PTK Padang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan Supply Chain Management tentang kemitraan dalam bisnis. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang konsep kemitraan dalam bisnis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para mitra. Yang pertama, para mitra harus bersedia melepaskan sebagian dari kebebasannya dalam posisi kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, para mitra harus men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungannya. Yang ketiga, supplier perlu mengubah sikapnya dari sekadar mengusahakan kepuasan pembelinya menjadi lebih proaktif dalam memikirkan dan mengusahakan agar pembelinya lebih memiliki kemampuan bersaing melalui proyek bersama. Yang keempat, pembeli perlu mengubah sikapnya dari sekadar berusaha membeli dalam jumlah besar sehingga menaikkan biaya. Yang kelima, tidak hanya investasi dari keuntungan yang dipikul bersama, tetapi juga biaya ekstra yang mungkin timbul dan jangan memakan biaya tersebut pada satu pihak saja. Perbaikan dalam mutu dan biaya. Kemitraan atau partnering memerlukan pemikiran bersama tentang bagaimana tetap menjaga kepuasan para pelanggan ini tanpa meningkatkan penimbunan inventory. Prinsip-prinsip kemitraan: yang pertama, mempunyai tujuan yang sama, yang kedua, saling menguntungkan, yang ketiga, saling mempercayai, yang keempat, bersifat terbuka, yang kelima, mempunyai hubungan jangka panjang, yang keenam, perbaikan dalam mutu dan harga biaya. Yang kalau dimulai dalam secara internal, tantangan pertama yang harus dilakukan dalam program kemitraan dalam bisnis adalah masalah internal. Yang pertama itu mulai dari dalam organisasi perusahaan, kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, berkembang ke arah hulu dan atau hilir. Menganggap sebagai total enterprise. Tujuan utama dari kemitraan bisnis haruslah memfokuskan diri pada optimalisasi. Dalam model seperti yang telah dijelaskan di atas, kemitraan bisnis mulai dari dalam perusahaan sendiri secara internal, lalu dikembangkan ke perusahaan luar dalam rangkaian dan rantai aktivitas secara eksternal dengan mencari peluang secara sungguh-sungguh pada jaringan keseluruhan total network sebagai suatu kesempatan. Yang pertama itu pengurangan persediaan, yang ketiga perputaran persediaan barang meningkat, yang ketiga perbaikan waktu peredaran, yang keempat kenaikan penjualan, yang kelima peningkatan pasar, yang keenam perbaikan keuntungan, yang ketujuh perbaikan hubungan dengan pelanggan. Kunci dari semua itu adalah semuanya harus menganggap dan memerlukan semua perusahaan dalam jaringan atau rangkaian rantai sebagai satu totalitas yang satu atau sebagai totalitas enterprise. Kompetisi tidak lagi antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, tetapi antar total enterprise yang satu dengan total enterprise yang lain. Kesadaran baru ini dapat memicu lagi perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam kemitraan bisnis tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi strategi manajemen rantai pasokan secara umum yaitu satu, pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan dari paling hulu sampai paling akhir. Yang kedua, bertahap. Proses evolusi yang pertama meliputi integrasi, yang kedua membentuk jaringan atau networking, yang ketiga yaitu adalah perubahan sikap mental, yang keempat pemanfaatan teknologi informasi, yang kelima menciptakan keunggulan kompetitif. Implikasi terhadap manajemen mutu yaitu yang pertama, pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, bentuk atau estetika dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan pernah jual. Pendekatan yang dulu dilakukan yaitu push system tidak lagi dapat dilakukan, tetapi berubah menjadi pull system, yang berarti membuat barang didikte oleh kemauan dan tuntutan para pelanggan. Yang kedua yaitu keikutsertaan pemasok. Dalam perencanaan desain diikutsertakan peran pemasok dalam konsep kemitraan. Fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R dan D sehingga perusahaan tidak perlu membuat dan mengembangkan bagian R dan D sendiri. Yang ketiga itu benchmarking. Untuk mengendalikan mutu, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah benchmarking yang perlu di benchmark sesuai dengan asosiasi antar industri.
Misalnya model yang terkenal dengan nama SCORE, Supply Chain Operation Reference, mengeluarkan standar ukuran kinerja manajemen supply chain yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan industri lain, seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama, yang keempat itu logistik sebagai ujung tombak. Untuk mencapai kesuksesan rantai pasokan, logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak dan sasaran pertama penanganannya. Rantai pasokan adalah pengembangan pengelolaan logistik. Yang kedua, biaya logistik, khususnya biaya pembelian dan penyimpanan barang, merupakan biaya yang sangat tinggi bagi perusahaan. Implikasi terhadap arus barang. Yang pertama itu pengawasan inventory yang mengubah tolak ukur kinerjanya, yaitu bukan turn on the biasa lagi, melainkan rasio antara revenue dan inventory. Yang kedua yaitu jaringan rantai pasokan lebih berorientasi pada revenue. Pengawasan dilakukan terhadap tingkat informasi pada semua jaringan sebagai suatu kesalahan yang diutamakan kelancaran arus barang dari hulu ke hilir. Yang kedua yaitu sentralisasi inventory. Sentralisasi inventory yang dimaksudkan di sini tidak dalam arti fisik, tetapi dalam arti perencanaan dari pengaturan. Yang ketiga yaitu manajemen lead time. Manajemen lead time diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka, dengan meniadakan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dan mempercepat kegiatan yang memberikan nilai tambah. Setelah itu adalah ada implikasi terhadap organisasi. Yang pertama itu bentuk organisasi. Bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan organisasi horizontal, yaitu berdasarkan proses dan bukan fungsi. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, spontan, dan harus dirasakan serta merupakan kebutuhan sehari-hari. Komunikasi antar mata rantai harus dikembangkan sehingga menjadi seperti komunikasi antar bagian dalam perusahaan sendiri saja. Yang ketiga yaitu pemikiran secara win-win. Perlu dikembangkan konsep win-win secara terus-menerus. Setelah itu ada implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Yang pertama itu analisis value chain. Analisis ini mengasumsikan bahwa tujuan ekonomi dasar perusahaan adalah menciptakan nilai meliputi primary activities dan support activities. Yang kedua, target spesifik dan kuantitatif. Spesifik misalnya tentang lead time, biaya logistis, serta tingkat layanan. Kuantitatif misalnya pengurangan biaya sebesar 40% dalam 2 tahun dan sebagainya. Keberhasilan awal perlu dikenali dan disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait agar dapat digunakan untuk menambah motivasi dan gairah pengembangan.